Tempat kudus terdiri dari tempat kudus di depan dan tempat maha kudus di belakang. Tempat kudus tidak berbentuk segi empat yang sama, tetapi tempat maha kudus mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Tempat maha kudus berbentuk kuib. Tetapi dalam buku Wahyu, Yerusalem yang turun dari surga itu seperti apa? Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Mari kita lihat buku Wahyu bab 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Dia ialah istri anak domba. Anak domba melambangkan Yesus Kristus, bukan? Ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Tuhan. Dia menunjukkan kota kudus kepadanya. Apakah namanya? Dia menunjukkan kota kudus, Yerusalem. Kota itu adalah apa? Yerusalem itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya bagaimana? Sama. Adakah Yohanes mengukurnya dengan batang pengukur? Tuhan memungkinkan kita memahaminya secara intuitif. Ibu Yerusalem Surgawi, yang merupakan sumber semua kehidupan dan realiti tempat Maha Kudus, bersama kita dan memberi kita kehidupan kekal. Kebenaran ini tersebar ke Samaria dan ke hujung bumi. Apakah yang roh dan pengantin perempuan lakukan untuk manusia sekarang? Mereka berkata, marilah. Apakah yang berlaku kepada semua orang yang mendengarkan seruan itu? Tertulis, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang akan hidup. Mari kita lihat babak tepat seperti yang diramalkan Nabi Yehezkiel. Buku Wahyu bab 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal. Wahyu ditunjukkan kepada Nabi Yehezkiel, dan wahyu yang sama juga ditunjukkan kepada Rasul Yohanes. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Tuhan dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Adakah itu terdapat di Yehezkiel bab 47 atau tidak? Babak yang sama dijelaskan sekali lagi. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Tuhan dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan amba-ambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja sampai selama-lamanya. Dia memimpin seluruh manusia ke dalam kemuliaan seperti itu. Apabila kegelapan yang disembunyikan oleh syaitan disingkapkan oleh cahaya kebenaran Yerusalem, bukankah manusia dapat menerima air kehidupan sepenuhnya? Mari kita pergi ke ayat 17. Bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu, dalam erti kata lain, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Semua manusia harus membuka telinga terhadap undangan daripada Bapa dan Ibu ini. Kalau begitu, siapakah yang harus pergi untuk menyampaikan jemputan ini? Tugas ini dipercayakan kepada kita. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan manusia tugas kita. Roh dan pengantin perempuan memanggil kita untuk datang. Apakah itu?
Ini ialah ramalan, jadi kita harus percaya bahwa segalanya akan dipenuhi tepat seperti yang diramalkan. Seperti yang saya selalu katakan, Kanaan disamakan dengan kerajaan surga secara rohani. Dalam menakluki kota pertama, Yerikho, sesiapa pun tidak menyangka mereka boleh menang dengan berkawat mengelilinginya. Namun, itu ialah kehendak Tuhan dan rancangannya. Tuhan memerintahkan umat Israel berkawat sekali setiap hari, dan 7 kali pada hari ke-7, serta memerintahkan mereka menjerit bersama. Tiada orang dapat bermimpi bahwa kemenangan akan datang dalam cara seperti itu. Namun, apa yang berlaku kepada mereka yang percaya dan bertindak menurutnya? Ia dipenuhi tepat seperti yang dijanjikan, dan mereka menerima berkat Tuhan.